Tribuners, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Tarsi dan sore ini saya ditemani oleh Kang Denny Ahmad Fajar, wartawan senior Persib yang juga rekan kerja saya di Tribun Jabar. Nah, ini kabar terbaru nih, Kang. Ya, gimana? Uji coba Persib besok di stadion dengan lawan Bayangkara Gagal. itu batal, info terbaru. Nah, kita sampai sekarang belum tahu nih apa penyebabnya, tetapi dugaan saya ya, dugaan saya mungkin karena Covid, karena di Jakarta kan sudah PSBB lagi nih. Ya. Nah, apa karena itu? Nah, kalau memang karena itu, apakah nanti juga berpengaruh ke persiapan ke Liga 1 misalnya? Itu udah pasti gitu Mas Tarsi ya. Ya. Karena untuk satu pertandingan uji coba pasti ada persiapan Iya. yang panjang dan juga ada rencana yang panjang juga ke depan. Iya. Artinya persiapan Persib, pemain, pelatih dan semua awak yang ada di tim Maung Bandung pasti berubah. Iya. Artinya ini akan sangat mengganggu persiapan dan peningkatan prestasi kekuatan pasukan Persib ini. Saya kira ini boleh dikatakan satu batu sandungan yang membuat Persib kelimpungan juga gitu. Tapi itu hanya akan Persib atau kasus Covid ini, terutama kalau terakhir kan sekitar 3 ribuan lebih nambah, itu juga akan berdampak ke Star Liga yang sudah di depan mata sebenarnya, karena 3 minggu lagi kan. Nah itu khawatirnya ini langkah yang buruk ini, Iya. pembatalan ini akan berimbas pada rencana PSSI dan juga siapa yang itu pengelola liga ini, Iya, untuk liga. memulai kompetisi 1 Oktober, dan saya pesimistis ini akan bisa digulirkan tepat waktu sesuai rencana. Karena ya lihat pandemi ini kan bukannya tambah jinak malah tambah ganas gitu. Artinya logis juga sih Bagus juga ya. pilihan-pilihan mereka gitu. Kalau Jadi- misalnya alasannya untuk kesehatan, dan imbasnya akan gede gitu kalau misalnya dipaksakan gitu. Nah, Nah, ini kan kalau sudah begini ya, ini berarti banyak yang berubah nanti berarti kan ya. Misalnya kalau misalnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalnya digeser lagi, wah itu tambah panjang lagi nih. Harus bikin jadwal baru lagi, harus bikin ya itu pasti berdampak ke persiapan klub juga. Ya. Nah, tadinya Persib sebenarnya itu mau menguji cobakan persiapan terutama serangan, karena waktu uji coba lawan PS Tira itu kan susah mencetak gol ya, kalau yang pemain utamanya dan komposisi pemain utamanya. Kemudian juga back sebenarnya sudah bagus, tetapi masih dianggap kurang dalam membangun serangan gitu. Nah, kira-kira dengan tidak adanya lagi batal nanti coba besok ini, apa yang harus dilakukan oleh pelatih gitu? Harus cari pengganti kah, atau udahlah cukup internal aja nih game? kalau misalnya idealnya memang uji coba tuh harus tim yang sepadan gitu ya. Iya. Untuk kelas Persib ini bukan nggak boleh ya, udah nggak pantas lah tim yang di bawah. Bahkan misalnya dengan diklat juga tidak akan mengasah Persib kalau tujuan pelatih untuk misalnya menguji pemain, terutama pemain depan. Iya. Idealnya memang tim-tim peserta liga inilah, Bayangkara boleh, semua lah. Apalagi pernah juara juga ya. Makanya makanya kalau misalnya ini sudah direncanakan, kalau misalnya itu pandemi bisa lebih jinak Iya. dalam beberapa hari, mudah-mudahan uji coba bisa dilaksanakan. Iya. Nah, itu satu yang tanda kutip wajib lah dilakukan untuk satu tim besar untuk menghadapi kompetisi yang besar dan panjang gitu. Iya. Nggak bisa Persib hanya berlatih intern,
menjaga fisik, Iya. terus main game-game yang internal gitu. internal yang cuma main-main itu 1 jam 2 jam, saya kira riskan untuk misalnya Persib kalau punya target yang lebih tinggi. Tapi memang kondisi yang dialami Persib juga sangat mungkin dialami Tim-tim lain. tim-tim lain, dan ini bukan apa ya, bukan keberuntungan bagi Persib, tapi ini satu apa, mimpi buruk lah buat semua tim dan Buat semua tim. malah juga sepak bola Indonesia. Sepak bola ya, Nah, betul. Nah ini kan nah dampaknya apa ini kan nanti kalau sudah batal persiapan dengan padahal kan sudah dipersiapkan, udah latihan nih kemarin nih si Wander tim Luiz, udah komplit gitu ya. ya udah pemain Wander Luiz sama si Geoffrey Ya. itu diberi latihan lebih setengah jam lebih banyak dibandingkan yang lain, supaya bisa mencetak gol lah, karena meski mereka kan subur di awal 3 laga pertama itu 7 gol. Nah kemarin lawan Pestira kosong, berarti cetak gol ini mungkin mengkhawatirkan karena mereka sudah digadang-gadang sebagai duet maut. Nah, tapi kan ininya batal. Nah apa dampaknya untuk mereka? Dampaknya buruk lah. Artinya kalau misalnya tidak ada Rotan, Ya. harus mencari akar gitu. Artinya kalau misalnya Bayangkara nggak jadi, apa boleh buat, kita harus misalnya melirik tim-tim lokal di sini. Iya. Diklat boleh gitu kan. Dalam catatan si pelatih si Albert ini Iya. harus nge-push pemainnya, kalau misalnya lawan tim lokal Diklat bisa seserius lawan Bayangkara enggak gitu. Iya. Tapi harus gol lebih banyak. Nah, artinya harus dituntut itu. Kita bisa dilihat di situ apa keseriusan pemain. Oke. Yang saya khawatirkan misalnya kalau melihat tim nah kutip anak kecil gitu, tim yang di bawahnya jauh dari Persib, semangat apa pemain-pemainnya untuk melakoni uji coba ini malah nggak bakal mengangkat yang diharapkan pelatih gitu. Oh, gitu. Siap kan? Nah ini kan kamu udah lama nih lihat Persib lah. Nama timnya. Kalau lihat sekarang dengan tim yang sudah ada, sebelum kayak katakan waktu juara 2014 atau tahun 94, 95. Persib yang sekarang ini kira-kira ada di level yang mana? Kalau saya amati sebenarnya tahun ini tuh Persib malah ada dalam track yang lebih bagus. Apa dilihat dari pertandingan awal kemarin mencatat beberapa kemenangan, itu jauh lebih baik dibanding tim-tim yang sebelumnya. Harapan lebih besar saya kira ada di tim sekarang. Kalau saya melihat itu, karena waktu lihat komposisi pemain juga bisa diandalkan, dijagokan untuk bisa meraih prestasi terbaik. Tinggal gimana pelatih mengikat mereka jadi satu tim yang utuh dan kuat. Jangan sampai ada pemain yang bandel lah satu untuk atau merasa di anak emas, kan itu jangan sampai terjadi di Persib. Emang dulu ada gitu kasus anak emas? Saya kira soal itu menjadi rahasia umum. Rahasia umum dan kita udah bisa melihat mana tim terutama ketika Persib masih belum melangkah ke apa yang dikatakan sepak bola era profesional sekarang. Itu ketika ada anak emas ya? Ketika misalnya Persib masih dalam kandungan Pemkot Kota Bandung, banyak pemain yang merasa jadi anak emas. Dan pelatih celakanya nggak bisa apa-apa gitu. Banyak pemain yang ngambek kalau misalnya ditarik. Dan celakanya anak emas itu bukan anak emas si pelatih. Ya makanya anak emas di luar itu. Ketika misalnya itu terjadi lagi di Persib, saya kira. Tapi lihat Robert Albert udah mau musim kedua, memang gejala anak emas itu ada nggak sih sebenarnya? Kalau di pelatih asing kayaknya itu agak minim gitu, agak sedikit menurun ke
kecenderungan untuk ke situ. Mereka lebih profesional kalau tegas. Dan tapi memang pelatih asing juga artinya ingin timnya lebih kuat terus. Kalau misalnya pemain bintang, bukan bintangnya pemain yang kualitasnya di atas rata-rata, dia bugar terus gitu, sehat terus untuk melirik cadangannya yang memang kualitasnya juga bagus. Kalau misalnya ininya belum cedera, nggak alasan lain mah kayaknya pelatih harus main itu. Tapi itu alasan yang logis ya misalnya. Kalau misalnya alasannya kekuatan tim, untuk menang, untuk strategi permainan. Atau misalnya gini ya, katakanlah kan Robert Arul punya 2 pemain dari Belanda ya, atau satu negara dia kayak Nick Kuipers, kemudian Joffrey di depan. Mereka ini anak emas atau memang karena mereka punya kualitas untuk tetap bertahan di skuad utama gitu? Kalau melihat penampilan 2 pemain ini, saya kira kualitas yang lebih didulukan. Emas ya. Alhamdulillah itu saya nggak melihat itu sebagai anak emas. Terlepas kalau misalnya perilakunya pemain ini misalnya Ogo misalnya. Oh, itu yang kita nggak tahu di lapangan. Ogo misal pingin apa di tim. Kalau dia aku nih kualitasnya bagus, minta apa, apartemen apa, itu urusan di luar pertandingan lah. Nah, itu sebenarnya wajar ya kalau tapi mereka punya daya tawar gitu. Mereka tapi harus membuktikan di lapangan di tiap pertandingan. Karena yang menilai bukan cuma pelatih, bobotoh semua. Kalau udah bobotoh ngambek ya siap-siap lah. Nggak kerasan di Persib gitu. Nah, kalau lihat tim-tim sekarang Bang, menurut Akang ini siapa yang paling kalau tadi kan Persib kandidat juara nih. Kira-kira siapa yang paling paling dekat untuk menjadi pesaing Persib kualitasnya sekarang? Apakah Bali United yang kemarin juara itu pasti karena mereka juga nggak mau ikut kompetisi hanya untuk melepas gelar juara gitu. Nah, artinya mereka pemainnya juga pasti berburu yang jempolan lah. Nah, Jakarta tetap Persija ya terutama untuk Persija masih tetap batu sandungan lah. Arema ya itu yang punya tim-tim yang punya tradisi dengan Persib. Ya, Persebaya. Persipura juga mungkin diam-diam punya dia punya modal juara lah ya. Punya energi yang boleh diandalkan dan tidak boleh disepelekan gitu. Dan dari musim ke musim mereka selalu itu. Itulah tim-tim yang punya tradisi dan sejarah panjang di persepak bola Indonesia, apalagi sekarang berburu pemainnya bebas kemana-mana. Saya kira Persib juga tidak boleh jumawa gitu. Tidak boleh misalnya persiapan udah bagus, pemain udah komplit. Ya itulah, uji coba dan persiapan harus terus. Tinggal gimana menyiasati sekarang di masa pandemi ini. Ketika satu jadwal batal, kita harus berkelit mencari pemain lagi atau cara lain untuk terus menempa pemain dan keutuhan tim atau kekuatan tim gitu. Nah Kang, ini mungkin yang terakhir ya. Kang kan udah lama nih. Nah, saya ingin tahu, pernah nggak merasa mungkin wartawan atau juga sebagai bobotoh pernah nggak merasa begitu sedih dengan Persib, entah itu karena prestasinya atau situasi dalam timnya gitu. Itu pernah nggak merasa sedih dengan kondisi Persib? Atau sebagai bobotoh atau sebagai dua-duanya? Oh ya sebagai bobotoh saya pernah ngalamin. Terus sekarang sebagai jurnalis peliput Persib, sedih tuh pasti ada gitu. Nggak bisa dilepaskan. Iya, kalau nggak tahu ini saya jadi objektif atau enggak nih sebagai penulis, tapi sebagai orang Bandung, orang yang dari Persib, melihat kondisi Persib kalah aja, terpuruk aja, udah pasti membuat sedih semua gitu Persib tuh. Tapi kapan sih kan Persibnya musim berapa? Apakah waktu yang katanya pernah hampir degradasi kan? Apakah saat itu atau ada
misalnya waktu kalau nggak salah sempat pecah kan ya Persib ya waktu 2012 ada untuk main di Liga LPI sama LSI kalau nggak salah, bukan pecah tapi ada apa namanya dua liga itulah kebingungan untuk masuk di liga yang mana, LPI atau SI yang pada akhirnya LSI. Oh itu saya kira jadi satu apa satu titik sejarah atau momen Persib yang harus dilalui Persib itu tar ya, artinya eh, pilihan itu harus dilalui. Yang 2012. Dan Persib saya kira udah menemukan jalannya lah. Banyak menemukan kerikil, banyak menemukan jurang karena apa, benturan-benturan apa, faktor-faktor lain dan itu. Ya dong, musim setelah itu juara. Dan saya kira apapun yang terjadi dalam di Persib mau ketika dia berada di papan bawah, papan tengah, apalagi di atas, Persib saya kira bukan hanya jadi magnet untuk Bandung, Jawa Barat, tapi juga sepak bola nasional gitu. Saya kira semua akan sedih, termasuk stasiun televisi kalau Persib nggak ikut kompetisi gitu kan. Ya Tribuners, itu perbincangan singkat kita dengan salah satu wartawan senior yang meliput Persib udah bertahun-tahun, wartawan tua. Oke, banyak yang kita bisa petik dari sini ya. Harapan kita adalah semoga pembatalan uji coba yang antara Persib dan Bayangkara ini tidak akan berdampak ke liga. Mudah-mudahan yang paling penting juga untuk kita semua, virus corona ini yang mudah-mudahan berlalu lah. Semoga tidak lagi menghantui kehidupan kita. Oke. Ya, Tribuners, sampai jumpa di acara ngobrol berikutnya, ngobrol Persib Bandung. Selamat sore.